siang, Bu. Ya, terima kasih banyak. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai APS ya. Jadi setiap hari Rabu jam 1. Ini kita akan sama-sama belajar mengenai analisis dan perancangan sistem. Di mana untuk kelas ini akan diisi oleh saya dan juga Pak Arif. Jadi nanti di sesi 2 akan diisi oleh Pak Arif. Nah, sebelum saya share materi, belum kita masuk mengenai APS, kenapa sih kita belajar mengenai APS, saya akan perlihatkan terlebih dahulu mengenai silabusnya ya, yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah ini, jadi APS ini adalah mata kuliah wajib, yang wajib kalian ambil, dimana sebelumnya kalian sudah belajar mengenai Alprok ya. Jadi kita sekarang akan melanjutkan untuk membangun sistemnya. Jadi kalian sudah belajar mengenai algoritmanya. Jadi nanti kalian bagaimana membuat algoritma, selanjutnya kita akan belajar untuk merancang sistemnya. Dengan beban SKS-nya itu adalah 2 SKS, nanti semester depan itu kalian akan lanjutkan dengan praktikumnya. Jadi untuk yang sekarang kita belajar mengenai teorinya terlebih dahulu, bagaimana cara merancang sistem. Nanti kalian akan melihat ada beberapa tools, ada beberapa metode, tools ya, bukan metode, tools yang nantinya akan kita gunakan. Nah, suara saya terdengar jelas ya? Saya cek dulu inputnya, oke. Input suara saya sudah paling maksimal, semoga suara saya juga terdengar keras di kalian. Kalau ada apa-apa langsung interupsi saja ya, jadi langsung cut saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Baik, kita lanjutkan. Nanti kalian akan melihat beberapa tools yang akan kita gunakan untuk membangun suatu sistem. Setidaknya ada 3 tahapan ya, ada 3 tools yang nantinya akan kita gunakan, yaitu untuk membuat blueprint-nya, pemodelan prosesnya, proses bisnisnya, kemudian pemodelan prosesnya, proses dalam sistemnya, kemudian modelan data. Jadi ada 3 tools yang akan kita pelajari. Tools yang pertama, proses bisnis ini kita akan pelajari di sesi 1, sedangkan 2 tools yang lainnya akan kita pelajari di sesi 2. Jadi nanti kalian akan belajar langsung dengan Pak Arif yang ahlinya sistem ya, ahlinya sistem ini untuk menambahkan ilmu ke kalian, yaitu mengenai 2 tools itu, bagaimana cara merancang suatu sistem dengan menggunakan 2 tools tersebut. Oke, ini adalah capaian pembelajarannya yang diharapkan, yaitu mampu merancang, meningkatkan kinerja, dan juga mampu menggunakan teknik keterampilan teknologi dan pun selain belajar penggunaan tools-nya, kalian juga belajar merancang interface-nya. Jadi bagaimana interface yang baik untuk berkomunikasi antara sistem dengan manusianya. Ya. Jadi kalian pun tidak hanya belajar tools-nya aja, penggunaan tools ya, tapi kalian juga belajar dalam seperti apa sih interface yang baik. Ya. Kaidah-kaidahnya seperti apa yang dikatakan sebagai interface yang baik. Kemudian ini adalah referensinya, bisa kalian gunakan untuk baca-baca untuk menambah pengetahuan ya mengenai sistem perancangan sistem ini. Jadi kalian bisa menggunakan bukunya Witten, Kendall maupun buku yang lainnya. Jadi kurang lebihnya isinya sama ya, jadi saling melengkapi antara satu referensi dengan referensi yang lainnya. Kemudian kita lihat untuk penilaiannya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk penilaiannya, untuk tugas bobotnya itu adalah 30%. Karena di sini karena bagian IRMA ini, kategori mata kuliahnya kita, APS ini masih dalam introduction. Jadi masih dalam tahap pengenalan. Sehingga jika saya ingin memberikan kalian tugas yang kompleks itu sangat terlalu berat untuk kalian, karena masih mata kuliah ini masih di tahap introduction, ya intro. Jadi kalian masih pengenalan bagaimana merancang suatu sistem. Jadi belum sampai pada mastery. Kalau mastery kalian harus bisa merancang sistemnya. Tapi nanti pada praktikum pun kalian sudah diminta untuk menjadi mastery ya. Jadi walaupun irmanya itu masih I, nanti kalian akan diminta untuk merancang suatu sistem.
Tapi nanti saya akan coba untuk membuat tugas yang lebih aplikatif ya. Jadi kalian tahu bagaimana cara untuk penggunaan tools tersebut. Paling di sesi 1 ini kan kita fokusnya pada proses bisnisnya ya. Jadi nanti kita coba untuk menggali bagaimana menerjemahkan suatu proses bisnis ke dalam suatu blueprint. Nah, dari blueprint tersebut sehingga nantinya bisa kita gunakan sebagai acuan dalam membangun suatu sistem. Sehingga untuk bobot tugas pun di sini kita masih 30% untuk tugas ya. Tugas satu yang 15% dan tugas 2-nya 15%. Tugas 1 itu dari saya dan tugas 2-nya itu dari Pak Arif. Kemudian untuk ujiannya mendapatkan porsi yang besar. Jadi kalian memang effortnya diminta untuk besar pada bagian ujian ini. Karena 70% ya untuk ujian. UTS-nya 35% dan UAS-nya 35%. Insya Allah mudah kok. Asalkan kalian paham terhadap materinya. Jadi pada saat diberikan soal pun kalian tahu untuk menjawabnya seperti apa. Ini adalah bobotnya ya, ini adalah bobotnya 30% untuk tugas dan 70% untuk ujian ya, 70%-nya untuk ujian. Tapi nanti kalian semakin nambah semester kalian akan menemukan bobot yang berbeda. Jadi nanti kemungkinan kalian akan menemukan bobot pada mata kuliah yang sifatnya itu 40% untuk tugas, 60% untuk ujiannya. Karena memang mengacu dari irmanya tadi ya. Itu biasanya akan naik tidak di introduction lagi, introduction-nya itulah ya bagian intronya lagi ya, tidak di bagian intronya sudah tadi jadi sudah naik ke R. Kemudian kalau udah naik lagi tingkat irmanya ke mastery dan juga assessment, nah ini sudah 50, tugasnya itu adalah 50%. Jadi kalian bisa lihat dari CPL dan CPMK-nya ini ya. Tapi kadang ada beberapa mata kuliah yang walaupun masih R irmanya itu juga menerapkan bobot penilaian yang 50-50 gitu ya untuk tugas dan juga ujiannya. Tapi memang tugasnya agak lebih berat. Jadi effortnya kalian untuk tugas pun juga menyesuaikan ya. Jadi di saat bobot tugasnya semakin besar, maka effort yang kalian keluarkan pun juga akan semakin besar. Jadi kalau di sini tugasnya 30% ya, berarti effort yang harus kalian keluarkan, harus kalian curahkan itu adalah di ujian. Ya, karena sangat besar, 35% dan 35%. UTS-nya 35, UAS-nya 35. Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Itu tadi ya, untuk pengenalan dari HPS ini. Jadi kurang lebihnya kita akan mempelajari materi-materi ini yang akan mendukung kita nanti dalam membangun suatu sistem informasi. Jika tidak ada, berarti kita akan langsung masuk pada pengantar ya. Kita langsung masuk pada pengantarnya HPS. Langsung aja pada HPS. Kalian sudah dapat ini ya, kalian sudah dapat materi, sudah dapat mata kuliah bahkan ya. Dalam suatu mata kuliah itu pengantar teknik industri. Jadi pada pengantar teknik industri itu kalian sudah mendapatkan gambaran juga apa yang akan kalian pelajari selama kalian berada di TI. Jadi selama berada pada jurusan teknik industri itu kalian sudah mendapatkan gambaran. Kira-kira mata kuliah apa saja, materi apa saja yang akan kalian pelajari. Dimana kalau kita berbicara mengenai industrial engineering, teknik industri, di mana teknik industri ini adalah jurusan yang paling gak jelas ya. Banyak yang mengatakan bahwa teknik industri ini adalah jurusan yang gak jelas. Semua pelajaran dipelajari oleh kita. Semua materi jurusan lain itu dipelajari oleh kita. Mesin kita pelajari, elektro juga. Kalau tidak salah dulu ada ya materinya, elektro itu juga kita pelajari, manajemen kita pelajari, ekonomi kita pelajari, jadi semuanya itu kita pelajari. Makanya banyak mengatakan bahwa industrial engineering ini itu tidak jelas, tidak jelas sekali. Itu fokusnya di mana? Tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan industri ini, teknik industri ini adalah memang suatu jurusan yang melihat suatu masalah itu secara sistem, melihat suatu keadaan itu secara menyeluruh. Jadi tidak hanya dari satu bagian saja. Makanya dikatakan bahwa teknik industri itu memiliki view ya, point of view-nya itu adalah helicopter view.
Jadi kita melihat suatu sistem itu secara keseluruhan. Jadi tidak hanya satu elemen-elemennya saja. Kalian sudah tahu ya definisi dari sistem, di mana sistem itu adalah terdiri dari berbagai elemen. Ya. Tidak hanya satu elemen saja yang ada dalam sistem. Jadi kalau kalian perhatikan, coba deh ke jurusan, kira-kira kalian akan melihat apa saja elemen di sana. Itu dinamakan sebagai satu kesatuan sistem pembelajaran gitu ya. Jadi kita akan membutuhkan yang namanya manusianya, kita akan membutuhkan suatu medianya, toolsnya, kita akan membutuhkan suatu modalnya juga ya, dan lain sebagainya. Jadi pada sistem itu setidaknya kita akan menemukan 5M. Masih ingat 5M? Man, machine, method, material, teknologi, kemudian ada informasi, waktu, dan lain sebagainya. Jadi elemen-elemen tersebut ini saling akan bekerja sama. Elemen-elemen tersebut saling bekerja sama, berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan oleh suatu sistem tersebut. Ya, diharapkan oleh sistem tersebut. Makanya di sini kita sebagai seorang teknik industri, seorang engineer industri, kita akan melihat suatu sistem tidak hanya dari materialnya saja. Kita tidak hanya menyelesaikan masalah dari sudut pandang manusianya saja, tapi kita melihat secara keseluruhan. Jadi kita menggali, sebenarnya masalahnya di mana sih? Apakah di materialnya? Kita coba cari. Atau ternyata di manusianya yang menyebabkan sistem tersebut berhenti, tidak bekerja secara optimal. Ataukah mungkin di modalnya yang ternyata kurang, atau lain sebagainya. Jadi di sini kita benar-benar mencoba untuk menyelesaikan masalah ke akar-akarnya. Jadi kita melihat masalah itu secara keseluruhan. Kalau masalah terjadi suatu masalah kan tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab saja ya, pasti ada beberapa penyebab yang lainnya. Nah itu kita akan melihatnya. Jadi kita melihatnya itu secara keseluruhan. Jangan sampai kita hanya melihat satu elemen saja. Di saat kita hanya melihat atau menyelesaikan pada satu elemen saja dari bagian suatu sistem, maka masalah itu tidak akan teratasi. Ya, dikhawatirkan masalah tersebut tidak teratasi. Jadi sebenarnya ternyata akar masalahnya itu ada di manusianya, tapi kita menyelesaikan di materialnya. Berarti kan gak sinkron ya, masalah tersebut akan muncul lagi. Nah, itulah fungsinya dari teknik industri ini. Makanya kita akan melihatnya itu secara keseluruhan. Makanya kita akan belajar itu semua materi itu kita pelajari. Bahkan informatika kita pelajari. Di sini kita akan membuat suatu sistem. Kita akan membangun suatu sistem informasi. Sistem informasi ini juga berguna bagi tujuannya kita ya, dimana tujuannya teknik industri kan menghasilkan suatu sistem yang efektif. Dan kita membuat suatu sistem, maka prosesnya itu, proses dalam sistem itu akan terjadi jauh lebih efisien. Waktu yang digunakan itu lebih sedikit. Masalah dapat lebih cepat teratasi. Ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membangun suatu sistem informasi. Jadi kita istilahnya mengintegrasikan ya, kita akan mencoba mengintegrasikan elemen-elemen yang ada dalam sistem. Walaupun tidak semua elemen kita bisa integrasikan saat ini, setidaknya ada beberapa elemen, ada beberapa proses bisnis yang sudah kita efisienkan, sehingga waktu, uang, tenaga itu juga akan jauh lebih hemat. Nah, di saat kita berbicara mengenai sistem, pada saat kita berbicara mengenai sistem, di sini ada suatu proses pengolahan, ada suatu pemrosesan gitu ya, ada suatu pemrosesan dari suatu yang tidak memiliki arti menjadi sesuatu yang memiliki arti, memiliki nilai. Sehingga pada sistem itu kalian akan melihat ada proses yang namanya input, kemudian processing, dan juga output. Jadi ya, jadi ada input, ada processing, dan juga ada outputnya. Di mana input ini yang elemen-elemen tadi, ya elemen-elemen tadi ini kita bisa jadikan sebagai suatu inputan untuk diproses, untuk kita berikan nilai tambah, baik dari nilai dari segi jualnya, begitu juga dari segi manfaatnya. Sehingga pada saat kita memberikan value di sini, ada suatu proses penambahan value,
maka kita akan mendapatkan suatu output. Output ini dapat berupa produk ya, produk barang maupun jasa, maupun output yang lainnya. Nah, sedangkan di saat kita berbicara mengenai sistem informasi, maka inputan yang akan kita berikan itu adalah berupa data. Ya, inputan yang akan kita berikan ini adalah berupa data. Data ini nantinya akan diproses sehingga nanti outputnya adalah berupa informasi. Makanya di sini kita akan membuat suatu sistem informasi. Karena kita ingin menghasilkan suatu informasi, di mana informasi ini nantinya dapat digunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Dapat membantu dalam proses improvement dari perusahaan tersebut. Ya, jadi banyak sekali yang nantinya dapat digunakan dari outputan informasi tersebut. Ya, jadi saat kita berbicara mengenai sistem informasi, maka inputan yang kita berikan itu adalah berupa data. Jadi material yang dimaksud di sini itu adalah data. Karena data itu adalah sesuatu yang tidak memiliki arti. Jadi data itu bisa dikatakan ya hanya berdiri sendiri ya. Di saat kita melihatnya itu tidak memiliki makna sama sekali. Makanya perlu dilakukan processing sehingga nantinya akan didapatkan suatu informasi. Contohnya seperti ini. Di saat kita berbicara data, ada data suatu suhu 35 derajat. Jangan suhu deh, kita coba berikan contoh dengan keadaan yang saat ini ya. Sekarang kan lagi COVID ya, lagi COVID. Jadi banyak sekali, tinggi sekali angka COVID-nya. Dan di Indonesia sepertinya lagi naik lagi. Ya. Lagi untuk angka COVID-nya. Nah, kemudian ada angka seperti ini. Kalian memiliki angka di mana angka tersebut adalah jumlah orang yang sudah divaksin, ya, jumlah orang yang sudah divaksin. Semuanya ada 1 juta orang yang sudah divaksin, yang statusnya sudah divaksin. Di saat kita melihat data tersebut, ya sudah saja ya, kita sudah tahu, oke, ada 1 juta orang yang sudah divaksin. Tapi di saat kita memprosesnya, kita memasukkan data tersebut, kita hubungkan, gitu. Kita hubungkan dengan data yang lainnya, semuanya data yang lainnya itu adalah negara Indonesia. Maka dengan kita gabungkan antara data yang sudah divaksin tersebut dengan data jumlah penduduk negara Indonesia, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa kita akan mendapatkan suatu informasi bahwa ternyata masih sedikit sekali jumlah orang-orang yang sudah divaksin di Indonesia. Jadi kalian bisa paham ya maksudnya data di sini. Kalau data itu masih ya informasinya tidak ada maknanya, itu masih sangat ambigu gitu ya datanya. Ini maksudnya itu masih sangat ambigu. Jadi kita tidak bisa menarik kesimpulan maksud dari data tersebut. Jadi contohnya tadi ada data yang sudah divaksin, kemudian ada data jumlah orang-orang yang ada di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia. Ada jumlah penduduk Indonesia. Maka kita langsung bisa simpulkan bahwa ternyata masih sekian persen orang yang divaksin di Indonesia. Tapi jika kita hubungkan 1 juta tadi, kita hubungkan dengan jumlah penduduk di Singapura. Kesimpulannya akan berbeda. Informasinya itu akan berbeda lagi. Nah, di sini makanya ada processing. Ya. Jadi data tadi diproses sehingga nantinya akan dihasilkan satu informasi. Dan informasinya pun itu akan menyesuaikan terhadap inputan atau data yang diberikan. Jadi kalian sudah paham ya perbedaan antara data dan juga informasi. Kalau data itu adalah sesuatu yang masih belum memiliki makna. Ya, jadi kita masih belum tahu itu maksudnya apa. Angka tersebut itu apa sih maksudnya? Jadi kita masih belum tahu maksud dari data. Sedangkan di saat kita sudah memprosesnya, kita gabungkan gitu ya. Kita gabungkan dengan data yang lainnya, maka kita akan mendapatkan suatu informasi yang baru. Ya, mendapatkan informasi yang baru yang bisa kita gunakan untuk bertindak. Apa yang harus kita lakukan. Jadi dari data tersebut, kalau di Indonesia, berarti perlu digencarkan lagi untuk melakukan proses vaksin kepada seluruh penduduk di Indonesia. Kemudian, nah ini adalah proses-proses yang nantinya akan dilakukan pada sistem informasi.
Jadi semua selain memproses data tadi, pada sistem informasi nanti kita juga harus mempertimbangkan dari segi penyimpanan datanya. Data-data yang diinputkan itu juga harus bisa disimpan dalam suatu database. Jadi selain kita membangun sistemnya, kita juga harus mengintegrasikannya dengan database. Sehingga pada saat kita membutuhkan data tersebut, kita tinggal yang berasal dari database, sehingga nantinya akan dihasilkan informasi-informasi ini. Laporan detail, maupun laporan yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Maupun yang lain sebagainya. Nah, ini adalah analogi otak manusia ya. Jadi sebenarnya memang manusia itu luar biasa. Ya, manusia itu sangat luar biasa. Yang dikatakan makhluk yang paling sempurna yang ada di bumi ini. Karena mereka bisa menciptakan suatu sistem yang dapat meringankan pekerjaan dari manusia dan tenaga untuk melakukan suatu aktivitas. Kita nggak perlu capek-capek lagi menghafal sesuatu data gitu ya. Kita tidak perlu lagi menghafal suatu data, kita tinggal panggil saja dari database. Kita tinggal panggil saja, maka kita sudah dapatkan data tersebut. Contohnya adalah handphone ya. Dulu kan kita perlu menghafal atau kita menggunakan buku. Kita menggunakan buku untuk mencari nomor telepon. Tapi kita tinggal sekarang simpan saja di gadgetnya kita. Kita tinggal cari namanya, kita dapatkan nomor orang tersebut. Nah, di sini memang kita bisa dikatakan membangun suatu sistem informasi itu membangun suatu cloningan dari otak manusia ya, membangun cloningan dari otak manusia karena memang sistem ini diharapkan dapat meringankan pekerjaan dari manusianya, baik dari tenaganya maupun otaknya. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem manusia dan juga sistem komputer. Dimana kalau sistem komputer ini kelemahannya itu adalah tidak fleksibel. Jadi kalau sistem komputer, sistem informasi atau teknologi itu karena diciptakan oleh manusia, maka mereka bekerja sesuai dengan perintah manusia yang sudah dikasihkan, gitu ya, sudah diinputkan pada sistem tersebut. Kan manusia ini jagonya, ya fleksibilitasnya dalam suatu pengambilan keputusan. Tapi kelemahannya manusia itu adalah dari segi tenaganya, tenaga dan juga kemampuan untuk menyimpan, gitu ya, kemampuan dari tenaga dan juga menyimpan informasi-informasi yang ada di otak. Nah, ini kita manfaatkan komputer. Jadi komputer ini kelebihannya untuk menyimpan data, informasi, dan lain sebagainya. Kemudian, ini tadi yang saya jelaskan, perbedaan antara data dan juga informasi. Dimana kalau yang namanya data, itu adalah sesuatu yang ya, masih belum memiliki makna. Gitu. Jadi kita tidak tahu ini maksudnya apa. Ini datanya digunakan untuk apa. Jadi kita tidak mengetahuinya. Itu adalah untuk data, kemudian kalau informasi, nah informasi ini sudah lebih tinggi lagi tingkatannya, di mana kita sudah mengetahui maksud dari data-data tersebut. Jadi untuk apa data tersebut, fungsinya apa, nanti digunakannya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian dari informasi tersebut, maka itu akan menjadi knowledge bagi manusianya. Ya. Jadi menambah pengetahuan bagi manusianya. Di atasnya knowledge ini ada wisdom. Wisdom ini adalah kebijaksanaan. Jadi maksudnya kebijaksanaan ini wise-nya manusia gitu ya, dalam pengambilan keputusan. Jadi di saat ada data tersebut, informasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh manusianya. Contohnya seperti ini. Contoh untuk data. Data kita ada merah, kita ada warna ya, ada merah, kuning, hijau. Kita masih tidak tahu itu maksudnya apa. Karena hanya ada data merah, kuning, hijau. Kemudian ada data berhenti, hati-hati, kemudian jalan, gitu ya. Nah, dari penambahan data tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu informasi bahwa kalau merah itu artinya berhenti. Kalau kuning, artinya kita harus hati-hati. Jadi kalau kita melihat suatu traffic light, maka kita harus hati-hati. Kemudian kalau melihat warna hijau, maka kita harus jalan.
Nah, itu adalah penambahan suatu informasi. Jadi yang awalnya merah itu artinya berhenti, datanya ya, data merah berhenti, kuning itu artinya jalan, hati-hati maaf, kemudian hijau itu artinya jalan. Kemudian kalau kita hubungkan dengan jalan raya atau traffic light, maka informasi yang kita dapatkan di saat lampunya menyala merah, maka kendaraan itu harus berhenti. Jadi kemudian kalau kuning berarti hati-hati dan hijau berarti jalan terus. Dan kalau yang knowledge, nah dari knowledge ini ya itu akhirnya mendapatkan pengetahuan bagi kita, ya pengetahuan bagi kita. Jadi pada saat kita melihat lampu merah di jalan berarti kita harus berhenti. Kalau kita melihat warna kuning berarti harus hati-hati. Dan bisa kita melihat hijau berarti kita jalan terus. Nah sekarang kalau kita masuk pada wisdom, kira-kira seperti apa? Jadi wisdom ini berhubungan dengan pengambilan keputusan berdasarkan knowledge yang dimiliki atau berdasarkan informasi data yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi kalau wisdom ini, contohnya kita hubungkan dari yang traffic light tadi, di saat kalian melihat lampu kuning, apa yang akan kalian lakukan? Apakah tancap gas atau hati-hati? Nah ini yang berhubungan dengan wisdom. Jadi kalau berhubungan dengan wisdom berarti kalau kita melihat kuning kita akan hati-hati. Bukan malah tancap gas. Atau malah kalau kalian melihat lampu merah dari kuning ke merah, maka kalian langsung tancap gas saja. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau berhubungan dengan wisdom ini kebijaksanaan kita dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi berdasarkan dari pengalaman, pengetahuan yang sudah dimiliki. Maka pada saat kita melihat warna kuning, maka kita haruslah hati-hati. Di saat hijau, kita jalan. Itu adalah contoh untuk ya data, informasi, knowledge, dan juga wisdom. Jadi di sini kita akan mencoba untuk mengolah data. Kita membuat suatu sistem yang mampu mengolah data menjadi suatu informasi. Di mana informasi-informasi tersebut akan sangat berguna bagi perusahaan atau bagi kita dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi apa yang harus dilakukan? Improvement seperti apa yang harus dilakukan? Dari data penjualan, dari minggu ke minggunya ternyata mengalami penurunan. Sehingga dari data tersebut kita bisa mengetahui masalahnya di mana. Jadi kita perlu mereview masalahnya itu di mana, sehingga improvementnya itu haruslah seperti apa. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung interupsi ya. Langsung saja ditanyakan. Pada saat nanti kita akan membuat suatu sistem informasi, kita akan mencoba untuk memperbaiki proses bisnisnya ini. Kita akan mencoba mengevaluasi terlebih dahulu dari proses bisnisnya. Siapa tahu ternyata proses bisnis yang dilakukan saat ini masih berlebihan. Jadi ada aktivitas yang dilakukan berulang kali. Ada aktivitas yang sebaiknya tidak perlu dilakukan. Tidak penting gitu ya, istilahnya aktivitas tersebut tidak penting. Atau mungkin ada aktivitas yang bisa digabungkan dengan aktivitas yang lainnya. Jadi di sini kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap proses-proses bisnisnya. Karena nanti kan kita akan membuat sistem berdasarkan dari proses bisnis perusahaan. Jadi aliran proses dalam sistemnya itu akan mengikuti dari proses bisnis yang ada di perusahaan. Maka kita harus mengevaluasi terlebih dahulu proses bisnisnya. Apakah ada aktivitas yang tidak memberikan value? Apakah ada aktivitas yang penting tapi bisa digabungkan dengan aktivitas yang lainnya sehingga tingkat kepentingannya itu tambah naik? Atau mungkin ada aktivitas yang mubazir ya, jadi kita bisa hilangkan saja sehingga kinerja dari sistem pun itu jadi akan semakin meningkat. Jadi semua proses yang ada dalam perusahaan itu akan kita coba untuk buatkan sistemnya. Mungkin nanti kalian latihannya itu akan fokus pada satu proses saja. Jadi biasanya kalian akan diberikan suatu kasus dari proses transaksi jual beli, itu biasanya seperti itu. Jadi hanya salah satu transaksi saja. Tidak semua proses transaksi dalam suatu proses bisnisnya perusahaan. Jadi kita akan fokus pada satu
scoop dulu, dan nanti kalian akan jauh lebih paham dalam membangun suatu sistem. Dan nantinya bisa kalian lihat tinggal integrasiin aja antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Sehingga aliran datanya pun itu juga akan lebih enak gitu ya. Sehingga operatornya pun, usernya pun itu juga akan tidak kesusahan pada saat mengakses suatu data maupun informasi. Usernya, sebentar. Proses bisnis ya, kita masih bisa berbicara mengenai proses bisnis. Pada proses bisnis ini, seperti tadi yang saya katakan, kita akan fokus pada satu transaksi. Tapi dalam satu transaksi itu, kalian akan melibatkan beberapa user. Kalian akan melibatkan dari staff, manager, sampai dengan top manajemennya. Gitu. Jadi kalian memang harus mempertimbangkan user-usernya nanti, bagaimana mereka mengaksesnya. Kemudian proses yang diakses oleh user-user tersebut bagian yang mana saja. Karena kan top manajemen pasti akses sistemnya itu berbeda dengan yang bagian staffnya. Nah itu juga kalian harus pertimbangkan pada saat nanti membuat suatu sistem. Bagaimana mengaksesnya, kemudian proses apa saja yang akan kalian tampilkan dalam sistem, kemudian setiap user nanti proses apa saja yang dapat mereka akses. Karena tidak semua proses pasti bisa diakses oleh setiap user. Jadi hanya beberapa proses saja, apalagi staff. Staff juga akan berbeda ya kewenangannya untuk melakukan suatu pemrosesan. Biasanya kan bagian top manajemen tuh hanya menerima laporannya saja. Jadi biasanya kita hanya memberikan akses untuk laporan saja. Laporan dari proses bisnis. Sedangkan bagian pengolahan data itu dilakukan oleh staffnya. Makanya terlihat di sini bahwa proses yang diakses, sistem yang diakses oleh setiap usernya itu akan berbeda-beda. Pastinya masih terintegrasi ya antara satu proses dengan proses yang diakses oleh user yang lainnya. Silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Ini adalah fungsi bisnis, proses bisnis yang ada di proses bisnis yang ada di perusahaan. Jadi ada banyak sekali ya, enak apalagi kalau perusahaannya semakin besar, pasti prosesnya pun juga akan semakin kompleks. Sehingga sistem yang akan kalian bangun pun itu juga akan semakin kompleks. Dan di TI pun saat ini sedang berencana untuk membangun suatu sistem yang terintegrasi. Jadi benar-benar terintegrasi setiap prosesnya. Tapi karena keterbatasan dana, akhirnya satu-satu terlebih dahulu. Jadi sekarang kita fokuskan untuk membangun suatu sistem berhubungan dengan proses bisnisnya skripsi. Karena kalau skripsi kan memang agak jelimet ya prosesnya, maka harapannya dengan dibangunnya suatu sistem skripsi, itu akan efisiensinya itu lebih meningkat. Di saat mahasiswa mengajukan topik sampai dengan kumpri, itu nanti akan dilakukan dalam sistem. Dia tidak perlu lagi mahasiswanya ke recording, kemudian ke dosen pembimbing, kemudian balik lagi ke dosen saya juga kurang tahu ya prosesnya skripsi. Jadi biasanya dari pembimbing, recording, kemudian baru ke sekjur, ya, sekdep. Kalau sekarang sekdep ya, sekretaris departemen. Jadi dari sekretaris departemen, kemudian ke KJF, dari KJF apakah topiknya sesuai? Kalau topiknya sesuai maka divoting siapa pembimbingnya. Setelah selesai dibalikan lagi ke sekretaris departemen dan sekretaris departemen ke recording lagi. Jadi di sini agak proses bisnis manualnya itu sudah terlihat ya, itu mutar-mutar sana sini. Maka akan jauh lebih baik jika kita menggunakan suatu sistem informasi. Jadi pelan-pelan. Jadi pelan-pelan kita akan bangun suatu sistem yang terintegrasi antara satu proses dengan proses yang lainnya. Jadi nanti kalian pun juga akan jauh lebih mudah untuk mengurus ini itu. Ya, pun juga lebih mudah. Saya pun juga nantinya akan load kerjaannya pun juga akan lebih sedikit ya, dibandingkan yang saat ini. Sebenarnya saya juga ingin mengembangkan suatu sistem untuk pekerjaan saya, tapi bisa deh karena itu urusannya saya sendiri ya. Dan nanti saja untuk membangun sistemnya. Ini adalah sejarahnya.
informasi ini adalah pemanfaatan dari sistem informasi. Maksudnya manfaat yang pertama itu adalah membantu mengolah data. Nantinya akan dihasilkan sebuah informasi pengambilan suatu keputusan. Biasanya kalau pengambilan keputusan kan bagian manajemen ya manajemen. Ini nantinya yang hanya menerima suatu informasi saja. Jadi sistem yang diakses bukan lagi pada bagian pengolahan data, tapi sudah pada laporannya, ya outputnya seperti itu. Jadi outputnya saja sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian dengan adanya sistem informasi ini, proses-proses jadi terintegrasi seperti yang saya contohkan. Di mana kan awalnya tadi dari mahasiswa mengajukan ke recording, dari recording ke sekdep, dari sekdep ke KJF, dari KJF ke sekdep lagi, dari sekdep balik lagi ke recording, dari recording membuat suratnya surat pembimbing, dari situ kemudian balik lagi ke mahasiswa. Jadi harapannya dengan adanya sistem ini, proses-proses tadi itu terintegrasi satu sama lain. Jadi tidak perlu capek-capek recording, memberikan surat gitu ya, memberikan pengajuan topik dari mahasiswa ke sekdep. Kemudian sekdep tidak perlu lagi ke KJF. Jadi semua bisa diakses dalam sistem. Jadi KJF, sekdep itu bisa mengakses kalau ada yang mengajukan topik. Jadi prosesnya pun juga akan jauh lebih cepat. Mahasiswa tidak menunggu lama untuk approve dari topik yang diajukan oleh mereka. Silakan, ada yang ingin ditanyakan untuk materi ini? Silakan. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo, Dein, silakan. Izin bertanya Bu, tapi tidak mengenai materi hari ini Bu. Mengenai itu Bu, VLM Bu, apakah ada Bu untuk iya. Bentar, saya lupa. VLM ya, sudah. Saya simpan di mana? Ini ketua kelasnya siapa ya? Kok kayaknya saya agak bingung. Saya Bu. Oke. Tapi setiap itu ada penanggung jawabnya Bu. Kemarin itu kok kayaknya beda ya mobil saya. Terus tadi juga beda mobil saya. Kayak gini ya, berarti atau Avicenna? Ketuanya? Kemarin kayaknya juga ada. Untuk kelas A itu ketua kelasnya emang saya, tapi untuk setiap matkul tuh ada penanggung jawabnya sendiri untuk menghubungi dosen. Tapi Avicenna ini juga ini ya, kelas A ini ya, di kelas ini. Oke. Jadi nanti saya menghubunginya, kalau ada apa-apa menghubungi ke Dayin atau ke Avicenna. Bebas Bu, yang bisa dihubungi. Iya. Ini ya, untuk yang APSA, enrollment key-nya itu. APSA genap 2021. Atau saya copy ke message ya. Chat. Enggak, itu adalah untuk enrollment key VLM. Ada di chat ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Karena saya hanya membuka sampai jam berapa tadi? Saya lupa. Sesuai defaultnya, kalau nggak salah jam 2. Oke, silakan. Ahmad, monggo kalau ada yang ditanyakan. Izin bertanya Bu, mengenai data Bu. Kan kalau setahu kita, yang kita tahu itu dalam membuat suatu informasi itu kita perlu data yang valid. Nah, sebenarnya data yang valid itu gimana sih Bu? Selama ini saya tuh menganggap data yang valid itu apabila mayoritas tuh menyetujui dengan data tersebut gitu. Terima kasih. Data yang valid itu yang seperti apa sih? Data yang valid itu adalah data yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Data yang valid itu adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya di sini tergantung konteksnya. Apakah data tersebut yang bersifat keuangan
ya finance, semuanya seperti itu finance. Jadi data tersebut, angka-angka tersebut, angka-angka keuangan tersebut dapat dikatakan valid jika kita bisa men-trace angka-angka tersebut munculnya dari mana. Ya. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan angka tersebut berasal dari mana. Semuanya ada pengeluaran sekian juta, berarti harus ada buktinya bahwa memang ada pengeluaran sebanyak 1 juta. Jadi memang kalau kita katakan valid, maka haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kemudian kayak contohnya tadi, sebenarnya ada yang vaksin sebanyak 1 juta, itu haruslah terpapar vaksin, terpapar COVID sekian orang. Nah itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Buktinya bagaimana? Kenapa angka tersebut bisa muncul? Gitu. Jadi data yang valid itu adalah data yang ada buktinya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi makanya dikatakan sebagai suatu fakta. Jadi data itu adalah suatu fakta. Gitu. Ada lagi, monggo, yang ditanyakan atau mau menambahkan silahkan. Jadi mungkin ada yang tahu yang dimaksud dengan data yang valid itu yang seperti apa sih? Monggo, kalau ada yang mau menambahkan, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Kalau tidak ada, sebenarnya saya screenshot dulu untuk pertemuan hari ini sambil menunggu pertanyaan dari kalian. Oke, laptop saya mulai nge-hang. Monggo, kalau ditanyakan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Nah ini, monggo. Izin bertanya. Silakan. Untuk pembuatan perancangan sistem ini, itu kira-kira bakal menggunakan aplikasi apa enggak ya, Bu? Ya, nanti kalian akan menggunakan, untuk sekarang, kita akan menggunakan, jadi kita akan menggunakan Visio saja. Nanti kalian di lab, untuk bisnis prosesnya, pemodelan proses bisnis, itu kalian akan menggunakan BPM, nah BPMN. Jadi mungkin dari sekarang kalian bisa mencari-cari ya, cari-cari untuk softwarenya, tapi untuk di kelas kita masih menggunakan Visio saja dulu. Ya. Karena nanti pada saat pembuatan IR di FD itu kalian akan menggunakan Visio. Oke. Jadi kalian pembuatan awalnya menggunakan Visio. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kan ada yang ditanyakan, monggo. Sebelum saya tutup untuk perkuliahan hari ini, jika tidak ada, saya cukupkan ya untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf, minggu depan kita akan coba masuk pada materi. Dan saya ngutang satu pertemuan, terserah kalian. Kalian mau menasinkronkan atau kalian mencari pengganti. Silahkan saya berikan kalian. Kalau asinkron berarti nanti saya buatkan videonya untuk kalian. Ya, video materi yang akan saya pilih untuk diasinkronkan. Jadi nanti silakan kalian diskusi. Saya untuk sesi 1 ini, hari Rabu jangan ya, hari Rabu saya full soalnya. Kamis, Jumat itu insya Allah saya kosong. Tapi Jumat kemungkinan untuk tidak kosongnya itu lebih besar. Jadi kalian pilih hari Kamis saja. Karena Jumat itu biasanya hari rapat atau mungkin seminar untuk senarnya kalian, Semhas maupun Sempro. Jadi silakan kalian pilih di hari Kamis saja, bebas. Saya mengikuti jadwal kalian, karena insya Allah saya hari Kamis kosong. Kalau kalian pilih pengganti ya, nanti kalian kalau pilih asinkron, saya akan buatkan untuk videonya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas waktu kalian. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya tutup roomnya ya. Terima kasih.